Sahabat berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Utsman bin Affan, khalifah ketiga kaum muslimin, meninggal dunia dalam keadaan sedang berpuasa dan membaca Al-Quran. Sampai-sampai darah bercucuran dalam mushaf tersebut. Kematian Utsman bin Affan menyisakan kesedihan yang mendalam di hati para sahabat dan kaum muslimin. Kemudian diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat pengganti Utsman bin Affan. Dan kemudian kaum muslimin menuntut kepada Ali untuk mengusut tuntas siapa di belakang pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Proses pengusutan kasus ini tidaklah mudah, sehingga membutuhkan waktu yang begitu panjang. Para sahabat yang resah kemudian mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kemudian mengirim pasukan agar datang ke Sayyidina Ali dengan tujuan mengajak kerjasama penyelesaian kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika pasukan tersebut sampai ke kediaman Ali bin Abi Thalib, beliau mengira akan ada penyerangan dikarenakan jumlah pasukan yang begitu banyak. Kesalahpahaman tersebut membuat beliau menyiapkan pasukan dan mengirim utusan untuk menanyakan tujuan pasukan yang datang tersebut. Pasukan Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk mengajak kerjasama mengusut tuntas pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ali bin Abi Thalib dan pasukannya merasa senang dan menyambutnya dengan baik. Pada malam harinya mereka tidur dengan tenang dan damai di bawah tenda-tenda di padang pasir kota Madinah. Dalam keadaan gelap di malam itu, ada sekelompok orang yang menyelundup masuk ke barisan pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Aisyah dengan sahabat yang lain. Kelompok ini adalah para pengikut Abdullah bin Sabah yang kelak merekalah yang kemudian menjadi penyebab dan aktor di balik meninggalnya Utsman bin Affan. Terjadilah hasutan yang dilakukan oleh kelompok tersebut kepada pasukan Ali dan pasukan Aisyah beserta sahabat yang lainnya. Akhirnya kemudian hasutan ini berhasil mereka mainkan, sehingga dua kelompok para sahabat ini terlibat peperangan, terlibat cekcok, terlibat baku hantam dan sebagainya, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dunia disebabkan karena mereka terhasut, disebabkan karena mereka terprovokasi oleh ulah sekelompok orang yang kemudian mereka sengaja melakukan ini semuanya dalam rangka mengaburkan, dalam rangka menjauhkan apa yang sebenarnya terjadi dan sebagainya. Sahabat berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah perang Jamal ini mari bersama-sama kita ambil hikmah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, apabila fitnah sudah terjadi, orang-orang pintar tidak akan mampu melelai orang-orang bodoh. Demikianlah yang terjadi pada para pembesar sahabat. Mereka tidak dapat memadamkan fitnah peperangan dan mencegah para pelakunya. Memang seperti inilah fitnah, sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita di surat Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan jagalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.